merencanakan renja ya, renja di setiap kementerian, lembaga dan juga di pemerintahan daerah ya, renja OPD. Nah, jadi kalau kita lihat memang bertahap, bertingkat-tingkat ya ininya ya, kebijakan itu mulai dari yang sangat makro dalam bentuk strategi dasar, dan itu tertuang di dalam rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, kemudian diturunkan lagi di dalam rencana-rencana program dan kegiatan sebagai pengejawantahan dari strategi dasar tersebut. Dan semua itu tentunya terformulasi atau diformulasikan di dalam berbagai kebijakan pemerintah yang tertuang di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ya, ada yang dalam bentuk undang-undang, ada dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, ya, kemudian juga peraturan gubernur atau peraturan provinsi, ya, peraturan daerah provinsi, kemudian peraturan gubernur, kemudian peraturan kabupaten kota, dan juga peraturan bupati dan wali kota. Nah, sehingga nanti munculnya adalah dalam bentuk prioritas program. Misalnya kita memiliki program prioritas pembangunan terkait dengan penanggulangan kemiskinan, terkait dengan stunting, ya, terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, kemudian juga program peningkatan daya saing, dan seterusnya. Jadi itu dalam bentuk program-program prioritas pembangunan nasional, atau kita sebut di Indonesia sebagai PN atau program nasional yang tertuang di dalam prioritas, program prioritas dan juga kegiatan-kegiatan prioritas. Di samping itu, jadi kalau kita bedah misalnya rencana kerja pemerintah pusat tahun 2022, ya, bagi yang bekerja di pemerintahan, kita akan melihat itu nanti ada program prioritas nasional, kemudian ada major project, kemudian juga ada mandatory program atau kegiatan yang tertuang di dalam berbagai peraturan untuk urusan-urusan di kementerian dan lembaga. Jadi itu ada 3 ya, meskipun ya kalau kita bedah RKP 2022 misalnya, kadang-kadang menurunkan dari sasaran strategis kepada indikator sasaran strategis, kepada program dan kegiatan serta target-targetnya itu, kadang-kadang kita lihat justru program dan kegiatannya itu lebih makro daripada sasaran strategis. Jadi ini ada persoalan dalam cascading antara sasaran strategis ke dalam program dan kegiatan yang dilakukan tersebar di beberapa kementerian dan lembaga. Dan memang kita akan nanti sampai pada kesulitan untuk mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan itu dalam satu keselarasan atau alignment. Bagaimana misalnya major project itu terhubung dengan PN, terhubung dengan mandatory program yang tertuang di undang-undang, PP, dan seterusnya. Nah, ini susah mencari kaitannya. Bahkan di dalam satu program katakan prioritas nasional penanggulangan kemiskinan, itu programnya juga macam-macam ya, ada kalau tidak salah ada 69 outcome itu. 69 outcome, ada 129 kegiatan yang tersebar di beberapa kementerian dan lembaga itu. Nah, bagaimana kita mengevaluasi kebijakan dan program tersebut? Nanti ujungnya kan kita bisa dilihat di LKJPP ya, laporan kinerja pemerintah pusat.
Nah, LKJPP itu jadi gini, kalau kita Pak Presiden misalnya menyampaikan program prioritas penanggulangan kemiskinan ya sebagai program prioritas ya. Di akhir tahun itu kan kita menyusun namanya LKJPP ya, laporan kinerja pemerintah pusat. Nah, itu seakan-akan memang tidak nyambung itu antara satu kementerian dengan kementerian lain. Jadi seakan-akan dipaksakan. Jadi kalau penanggulangan kemiskinan itu dianggap mobil Mercy E300 gitu katakan gitu ya, atau mobil apapun lah, Fortuner atau Pajero, maka ketika akhir tahun kita minta laporannya itu ya dari berbagai macam kementerian dan lembaga, itu nggak nyambung. Rodanya ada roda truk, kemudian tempat joknya itu, tempat duduknya juga misalnya bukannya mobil yang kita ingin bangun, kemudian kaca spionnya juga mungkin bukan kaca spion yang kita ukur, yang kita inginkan gitu. Nah itu jadi kita nggak jadi mobil itu, nggak jadi mobil yang dicita-citakan oleh Pak Presiden. Kalau kita misalnya mengibaratkan penanggulangan kemiskinan itu sebagai sebuah produk, misalnya mobil gitu ya, indikator kinerjanya adalah terbuatnya atau terciptanya satu mobil dengan spesifikasi seperti katakan Fortuner atau Pajero, maka itu nggak nyambung tuh. LKJPP atau laporan pertanggungjawaban dari masing-masing kementerian dan lembaga itu nggak nyambung. Nah inilah yang menyebabkan mengapa misalnya daya saing Indonesia tidak meningkat. Dan itu pasti akan dimulai dari perencanaan program. Perencanaan program yang kita sebut di dalam PP 90 tahun 2010 itu mengenai RKKL ya, jadi penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga tahunan. Nah, jadi problemnya di kita ini adalah problem dalam perencanaannya adalah problem kolaborasi program. Nah, mengapa itu terjadi? Mengapa tidak terjadi collaborative working? Karena dalam proses penyusunan anggarannya kita masih ngomongin urusan tuh. Kementerian Pendidikan ngomongnya urusan pendidikan, Kementerian Kesehatan ngomongnya urusan kesehatan, Kementerian Sosial ngomongnya urusan sosial. Sementara Pak Presiden ngomongnya program. Nah, program itu kan merupakan gabungan dari berbagai urusan. Nah, jadi nggak nyambung. Perencanaan dan anggarannya itu nggak nyambung. Nah, ini nanti kalau kita kupas lagi satu demi satu, kelihatan itu. Bagaimana misalnya program pembangunan nasional yang tertuang di RPJMN, kemudian di dalam rencana strategis, rencana kerja pemerintah itu tidak nyambung antara satu kementerian dengan kementerian yang lain. Ya, mengapa? Ya tadi Presiden bicaranya program, sementara kementerian dan lembaga bicaranya urusan. Jadi nggak nyambung. Nah, kemudian setiap menteri itu punya kewenangan untuk membuat peraturan menteri. Peraturan menteri yang isinya adalah program dan kegiatan ya, yang tertuang nanti di dalam RKKL dari masing-masing kementerian dan lembaga, rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga. Nah, sehingga ini memang menjadi salah satu problem ya dalam evaluasi program dan evaluasi kebijakan. Mengapa begitu banyak misalnya anggaran untuk penanggulangan kemiskinan, ya, katakan 520 triliun itu. Tahun lalu kalau tidak salah 520 triliun rupiah anggaran untuk penanggulangan kemiskinan, ada di 16 kementerian lembaga, ada di 69 outcome dan 128 kegiatan itu tidak secara signifikan mengurangi orang miskin. Nah ini. Ya, nah ini memang problem berkaitan dengan mulanya tentu dengan perencanaan ya, perencanaan penganggaran yang kita memiliki persoalan dalam cascading atau menurunkan itu dan juga dalam alignment antara satu kementerian lembaga dengan kementerian lembaga yang lain. Nah ini introduksinya.
introduksinya dalam praktek pemerintah itu seperti apa. Ya, bagaimana evaluasi kebijakan dan evaluasi program itu menjadi sangat penting. Mengapa? Karena kita akan bertanya, kalau Pak Jokowi menyampaikan saya ingin menanggulangi kemiskinan, ya katakan janji Pak Presiden ingin mengurangi kemiskinan, ingin mengurangi stunting. Nah, di ujung tahun anggaran itu kita mengevaluasi program, kira-kira nyambung nggak itu? Jadi puzzle-nya itu nyambung nggak? Puzzle penanggulangan kemiskinan itu nyambung nggak? Menjadi sebuah laporan yang kompak sebagai sebuah evaluasi program dan kegiatan. Sehingga nanti kita bisa mengatakan, ya penanggulangan kemiskinan itu turun dari katakan 16% menjadi 9% misalnya. Nah, kalau joknya penanggulangan kemiskinan itu turun dari kakek ke bapak, dari bapak ke anak gitu ya. Nah, jadi ini problem kita dalam kehidupan pemerintahan, ya, bagaimana perencanaan dan penganggaran itu berserakan di sana sini, tidak punya joint outcome dan joint impact. Nah, jadi kalau kita merencanakan program, maka yang paling penting adalah bagaimana kita membangun outcome bersama, impact bersama. Nah, kalau ini dijadikan sebagai dasar, maka banyak sekali kementerian lembaga yang harus kita bubarin. Mengapa? Karena mungkin banyak sekali kementerian lembaga yang tidak dapat kerjaan. Nah, kalau sekarang kan kerjaannya kementerian lembaga itu basisnya kegiatan, fungsi. Fungsi itu sama dengan kegiatan. Nah, kalau kita tanya kegiatan itu berhubungan nggak dengan outcome? Nah, kadang-kadang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada di kementerian, lembaga, di organisasi perangkat daerah ya, di berbagai dinas itu nggak ada ujungnya dengan output, dengan outcome, dengan impact. Jadi dia kegiatan aja. Nah, laporan TNP2K ya, TNP2K itu adalah tim nasional penanggulangan kemiskinan, itu di kantor Wapres ya, ketuanya Wapres. Laporannya TNP2K, dana 520 triliun itu banyaknya hanya dalam bentuk aktivitas yang tidak punya outcome dan impact, dan orientasinya adalah penyerapan anggaran. Jadi memang ini problem juga, karena sebagian besar program dan kegiatan itu orientasinya bukan outcome dan impact, tetapi adalah penyerapan anggaran. Jadi ujung-ujung nih menjelang ujung akhir tahun ya, September, Oktober, sekarang udah masuk Oktober ya, sebentar lagi. Ini semua orang mulai berpikir nih, bagaimana caranya menghabiskan anggaran, meskipun itu tidak terkait dengan outcome yang harus dibangun. Kemarin Pak Jokowi sudah mengisyaratkan kita harus berhati-hati menggunakan anggaran, karena krisis ekonomi global ini akan terjadi ya saat ini di Eropa. Kita lihat menjelang musim winter, ini kenaikan harga di Eropa saat ini kira-kira 30-35% dari keadaan normal ya, karena krisis energi yang terjadi itu menyebabkan banyak sekali perusahaan-perusahaan kecil tutup karena ketersediaan energi yang terbatas ya. Kemudian ini kebutuhan untuk heater atau pemanas di musim winter ini juga menjadi kendala. Ya, sehingga ini juga akan menyebabkan ekornya tentu di Asia ya. Ekornya di Asia karena banyak sekali mata rantai ekonomi global yang tidak bisa kita hindari. Ya, kebutuhan-kebutuhan pokok kita ini kan banyak juga tergantung pada ekspor impor ya. Jadi artinya secara global tentu akan menjadi satu mata rantai. Jadi krisis yang terjadi di Eropa itu juga akan menyebabkan krisis dalam kondisi ekonomi di Indonesia ya, karena perang Ukraina dan juga Rusia nih ya. Nah, jadi ini salah satu hal yang mungkin kami bisa ceritakan ya, bagaimana sekarang kita berjuang bagaimana mengintegrasikan berbagai program pemerintah itu menjadi program yang compact, solid, punya joint outcome. Jadi kalau kita bekerja bersama ini, kita tahu kita berkontribusi outcome apa untuk nyampe impact yang mana. Nah, sehingga dengan demikian maka
nanti itu akan mempengaruhi juga desain organisasi kementerian, lembaga, dan juga desain organisasi di pemerintahan daerah. Nah, karena prinsip organisasi adalah structure follow strategi. Structures follow performance. Jadi struktur mengikuti strategi atau struktur mengikuti performance. Nah, kalau sekarang enggak. Jadi apapun program dan strateginya, strukturnya sama. Jadi apapun makanannya, minumannya teh botol. Nah, sehingga nanti itu menjadi salah satu agenda perubahan kita, bahwa kalau kita sudah tahu indikator kinerja yang akan kita capai di dalam program pembangunan, maka kira-kira berapa bagaimana desain struktur organisasi yang kita butuhkan. Nah, itu nanti kelihatan kan. Misalnya pemerintah punya katakan 6 program prioritas nasional. Pemerintahan ini kan sifatnya membagi habis tugas pemerintahan, ya. Sehingga kalau kita tahu misalnya outcome dari atau impact yang lebih besar, impact dari sebuah program pembangunan nasional, maka kita bisa membagi ini. Misalnya penanggulangan kemiskinan, kan ada 2 program besar itu ya, penanggulangan kemiskinan, yaitu pengurangan beban dalam bentuk subsidi, dan yang kedua adalah peningkatan produktivitas dalam bentuk bantuan modal atau bantuan kerja. Nah, ini kan ada 2 nih, ada 2 pilar. Jadi program penanggulangan kemiskinan itu ada 2 pilar besar, yaitu pengurangan beban, itu nanti dalam bentuk kegiatan-kegiatan pemberian subsidi, apakah subsidi yang sifatnya bantuan langsung atau mungkin juga sifatnya pendidikan, kesehatan, dan program yang sifatnya adalah peningkatan produktivitas, yaitu untuk menghasilkan sesuatu dalam bentuk misalnya belanja untuk modal kerja, ya, supaya para UMKM itu bisa membangun home industry, ya, mendukung produksi nasional secara keseluruhan, ya. Sehingga nanti ada ini terbagi misalnya untuk peningkatan produktivitas apa saja ini program sub programnya. Nah, misalnya peningkatan kompetensi dan kapasitas orang, kan gitu. Kemudian alat-alat penunjang, infrastruktur dasar misalnya. Kemudian bantuan modal perbankan misalnya, ya. Kemudian infrastruktur dasar dalam bentuk komunikasi atau mungkin jalan segala macamnya. Karena kan produksi itu harus dipasarkan, sehingga butuh juga infrastruktur dasar untuk konektivitas segala macam. Nah ini dibagi nanti ke dalam tugas-tugas kementerian dan lembaga. Nah, seperti ini chemistry-nya nggak nyambung ini. Jadi pembagian program dan kegiatannya tidak nyambung, ya. Nah ini. Jadi oke. Ini masih banyak yang merem ini kayaknya off camera. Jangan-jangan nggak ada di situ itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kameranya nggak bermasalah mohon dihidupkan, ya, supaya kita semua fair dalam classroom ini. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini memang sangat sangat menarik untuk kita bahas, ya. Nah, oke. Nah, jadi evaluasi kebijakan publik dan evaluasi program. Jadi sebenarnya program ini bagian tidak terpisahkan dari kebijakan publik. Jadi kalau misalnya kebijakannya itu adalah untuk meningkatkan daya saing, nah, maka program-program itu didesain sebagai upaya untuk menciptakan daya saing. Nah, jadi kebijakan publik dan program, nanti program diturunkan dalam berbagai aktivitas, ya. Maka kita menyebut program itu adalah berbagai aktivitas yang saling terkait untuk mencapai outcome atau mencapai dampak tertentu dari sebuah kebijakan. Jadi setiap program itu pasti terhubung dengan sebuah kebijakan yang kita sebut dengan kebijakan makro tadi itu, ya. Jadi kebijakan makronya apa, ya? Paling tidak secara nasional adalah untuk
meningkatkan daya saing global Indonesia. Ya, itu satu. Kebijakan makro yang kedua misalnya meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sehingga memang kebijakan-kebijakan yang paling tinggi itu adalah kebijakan yang tertuang di dalam konstitusi kita, di dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi kebijakan yang sangat strategik itu adanya di dalam konstitusi. Yaitu apa? Di dalam pembukaan misalnya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Kemudian juga di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 misalnya berkaitan dengan bagaimana menjamin tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak misalnya. Nah, itu merupakan kebijakan strategik sebuah negara yang tertuang dalam konstitusi. Tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, itu juga kebijakan strategik. Kemudian fakir miskin dan orang anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Nah, itu juga merupakan kebijakan strategik dasar di dalam konstitusi kita. Kemudian juga pemanfaatan ekonomi. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, itu merupakan kebijakan dasar yang tertuang di dalam konstitusi kita. Dan itu nanti dituangkan dalam berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan baik itu dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, ya, peraturan presiden, peraturan menteri, dan seterusnya. Nah, jadi semua tujuan-tujuan bernegara itu tertuang di dalam kebijakan publik, ya, dan juga program. Nah, makanya perlu dilakukan evaluasi kebijakan dan evaluasi program. Dan evaluasi program dan kebijakan itu adalah sebagai sebuah proses pembelajaran. Bagaimana bisa ya kalau kita mengevaluasi kemudian kita menyatakan program ini tidak berhasil atau program ini belum berhasil atau tidak mencapai sasarannya, target kinerjanya, maka kita harus tahu apa yang menyebabkan program itu tidak berhasil. Nah ini, apa yang menjadi penyebab? Apakah, nah nanti kita akan coba bahas, apakah itu indikator kinerjanya yang terlalu tinggi, atau mungkin faktor-faktor implementasinya yang bisa menjadi persoalan kenapa banyak program-program itu tidak tercapai, katakan gitu. Ya. Dan ini biasanya terhubung dengan berbagai indikator-indikator internasional, ya, seperti misalnya Global Competitiveness Index atau indeks daya saing global. Ya, bagaimana ranking Indonesia dalam indeks daya saing global. Kemudian juga bisa tertuang di dalam indeks Ease of Doing Business. Ya, bagaimana kemudahan berusaha di Indonesia. Kemudian juga tertuang di dalam misalnya World Governance Index atau indeks tata kelola global. Itu banyak ukuran-ukuran, termasuk misalnya Human Development Index, ya, bagaimana indeks pembangunan manusia, dan berbagai indeks yang bisa diterjemahkan, ya, termasuk indeks-indeks khusus seperti indeks kemiskinan, ya, poverty index, ya, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita lihat policy evaluation ini kan backbone-nya sebenarnya adalah dalam studi kebijakan. Field of study-nya adalah di policy evaluation. Ya, jadi dalam studi kebijakan kita pahami ada policy analysis, ada policy evaluation, ada policy design. Nah, policy evaluation ini adalah salah satu ranah di dalam studi kebijakan. Ya, yang pertanyaan yang akan kita ajukan itu adalah what have we done? Jadi apa yang sudah kita lakukan? What have we done? Apa yang sudah kita lakukan untuk bisa mengatasi masalah atau untuk bisa mewujudkan tujuan-tujuan konstitusional bernegara? Ya, pertanyaan detailnya, what impact did a particular program or policy have? Jadi apa impact
secara khusus dari program dan kebijakan yang sudah kita buat. Nah ini, jadi evaluasi kebijakan itu adalah mengukur impact. Apa impact yang sudah kita peroleh dari program-program yang sudah kita buat atau dari kebijakan-kebijakan yang sudah kita buat. Nah, kemudian konseptual framework-nya itu biasanya kita mempelajari program teori atau teori program, ya, berkaitan dengan step-step yang harus kita lakukan untuk menyusun dan merencanakan program, mulai mengidentifikasi masalahnya seperti apa, kemudian mengusulkan berbagai opsi-opsi program yang akan kita lakukan, kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan, sumber daya yang kita butuhkan, ya, sumber daya keuangan, sumber daya orang, sumber daya organisasi, ya, dan seterusnya. Termasuk kita menghitung cost benefit analysis, ya, analisis manfaat dan biaya. Nah ini, ya, termasuk ini teori yang lain adalah research design framework, jadi kerangka desain penelitian. Jadi ini nanti misalnya berkaitan dengan penelitian mengenai satu rencana program, ya, dan biasanya itu nanti tertuang dalam feasibility study, ya, atau studi visibilitas terhadap sebuah program, apakah ini bisa dilaksanakan apa tidak. Nah, metodologinya bisa kuantitatif, ya, bisa kualitatif. Nah, kualitatif itu termasuk adalah kita misalnya terkait dengan penyebab kemiskinan. Nah, penyebab kemiskinan itu biasanya kualitatif itu. Misalnya karakteristik dan budaya satu kelompok masyarakat. Nah, ini menjadi penjelas, faktor penjelas secara kualitatif misalnya. Nah, secara kuantitatif tentu hitung-hitungan berkaitan dengan tadi manfaat dan biaya yang harus kita keluarkan, termasuk penggunaan statistik, ya, forecasting statistik, ya, dan juga expert judgment. Bagaimana kita menilai sebuah program itu berhasil apa tidak, ya. Misalnya kalau kita menilai misalnya keberhasilan program pendidikan, nah, itu kan bisa ukurannya tingkat drop out, atau tingkat drop out, atau mungkin tingkat penyerapan lulusan pendidikan di dalam dunia kerja, ya. Nah, tetapi kita juga bisa melakukan evaluasi terhadap proses belajar. Nah, misalnya kita melihat proses belajar di kelas, bagaimana guru menyampaikan materi, kurikulum, ya, apakah tersedia misalnya jumlah guru yang dibutuhkan untuk mengajar beberapa mata pelajaran atau mata kuliah, ya, dan bagaimana metode yang dipergunakan oleh guru untuk mengajar. Nah, itu termasuk analisis kualitatif, ya. Dan kadang-kadang ini sangat penting. Apakah proses pembelajaran itu hanya semata-mata transfer pengetahuan atau perubahan perilaku misalnya. Ya, kalau pendidikan dasar kan utamanya perubahan perilaku, ya. Kita membentuk mental model, behavior, mindset daripada anak-anak itu, ya. Nah, ini juga menjadi salah satu pendekatan yang dibutuhkan di dalam evaluasi. Jadi dalam evaluasi itu nggak hanya semata-mata kita melihat angka-angka saja, misalnya angka kelulusan, angka drop out, angka penyerapan kerja, ya, tetapi juga mengenai kualitas daripada program tersebut, ya, penjelasan-penjelasan secara kualitatif ini sangat dibutuhkan. Misalnya aspek relevansi, apakah kegiatan-kegiatan yang dibangun itu relevan dengan program yang akan kita capai, kan. Nah, ini kadang-kadang menghubungkan kegiatan dengan program itu nggak gampang. Kita menganggap ukuran kegiatan itu kan kadang-kadang output, ya. Jadi output itu adalah misalnya
tersedianya laporan pelaksanaan program sosialisasi. Gitu. Nah, apakah program sosialisasi itu terhubung dengan misalnya outcome? Outcome-nya apa? Peningkatan kompetensi guru dan kompetensi siswa misalnya. Dan bagaimana menghubungkan outcome dengan impact? Impact-nya misalnya meningkatnya daya saing anak-anak didik dalam persaingan global misalnya. Nah, ini. Nah, disiplinnya itu bisa diwakili oleh political science. Political science itu nanti labeling gagal atau berhasil, success or failure of program. Nah, itu berkaitan nanti dengan peran dari oposisi biasanya, ya. Dari ilmu politik ini berkaitan dengan labeling kegagalan dan kesuksesan pemerintah. Nah, gagal bagi pemerintah itu merupakan poin untuk oposisi, katakan begitu kan. Nah, ini selalu ada analisis labeling program berhasil atau tidak. Nah, selalu ada oposisi yang menyerang pemerintah untuk menyatakan bahwa program ini gagal. Untuk apa? Untuk poin di dalam rangka kampanye next election. Nah, biasanya gitu. Nah, secara ekonomi ini tentu hitungan-hitungan dalam konteks pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks Gini rasio, dan seterusnya. Nah, dari sisi public administration ini biasanya kita menghitung efektivitas, ya, akuntabilitas, transparansi, ya, efisiensi, dan seterusnya. Nah, kemudian juga ilmu policy evaluation, jadi evaluasi kebijakan, dan juga cabang-cabang ilmu kebijakan yang secara khusus membahas policy evaluation. Jadi kadang-kadang begini, kita ini suka membuat kebijakan, suka membuat program, tapi tidak suka untuk mengevaluasi. Nah, sama seperti kita belajar ini. Saya ingat teman SMA saya dulu itu, saya suka belajar, tapi saya nggak suka dievaluasi. Gitu. Ya, jadi kita suka belajar, tapi kadang-kadang kita nggak suka dievaluasi. Gitu. Nah, evaluasi itu seperti apa? Evaluasi hasil belajar, ada ujian akhir, ada ujian tengah semester, ada tugas-tugas yang diberikan, gitu ya. Ini merupakan dari evaluasi. Nah, mengapa evaluasi itu diperlukan untuk kebijakan dan program? Ya karena kebijakan yang kita sudah buat, sudah kita desain, sudah kita tetapkan itu ya akan menjadi sia-sia jika tidak sesuai dengan objek yang kita tuju maupun terjadi berbagai perubahan lingkungan. Nah, kadang-kadang kebijakan itu menjadi usang karena lingkungan berubah. Nah, misalnya kebijakan yang kita buat sebelum COVID, ya, begitu ada COVID, semua berubah. Mengapa? Ya karena interaksi manusia juga berubah. Nah, sekarang kita menuju kepada digitalisasi, perdagangan secara digital, finansial teknologi semakin kuat, ya, shopping online semakin kuat, dan itu mempengaruhi kebijakan yang kita buat sebelum COVID. Makanya setelah COVID ini kita melakukan evaluasi, apakah masih relevan apa tidak, apakah masih valid apa tidak kebijakan yang kita buat. Nah, evaluasi tepat waktu ini bisa memberikan kesempatan untuk menyadari bahwa ada masalah-masalah yang potensial karena terjadi akibat perubahan-perubahan lingkungan, perubahan objek daripada program dan kebijakan itu sendiri. Dan kita bisa menghindari situasi kritis. Jadi isinya adalah adaptasi terhadap berbagai perubahan lingkungan karena untuk menghindari tadi masalah-masalah yang terjadi atau krisis yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk penyesuaian-penyesuaian harga yang dilakukan oleh pemerintah, ya. Pada saat ini misalnya harga BBM, ya. Kemudian mungkin target-target pembangunan ekonomi itu juga mengalami berbagai penyesuaian. Nah, jadi tadi saya jelaskan evaluasi kebijakan itu sebenarnya adalah examination of policies effect. Jadi eksaminasi atau pengujian dari efek sebuah kebijakan yang akan dicapai untuk tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, jadi lebih besar adalah tujuan. Tujuan-tujuan bernegara ini kan ada dalam konstitusi kita.
Nah, bagaimana efek kebijakan itu untuk mencapai tujuan-tujuan yang ada di dalam konstitusi. Nah, jadi banyak sekali misalnya kebijakan-kebijakan itu yang tidak mencapai tujuannya. Nah, misalnya ya, bahkan menimbulkan unintended effect atau efek yang tidak kita rencanakan, atau unintended konsekuensi, konsekuensi-konsekuensi yang tidak kita rencanakan. Coba misalnya, kita membuat kebijakan ganjil genap. Ganjil genap itu kan sub policy atau policy bagian daripada policy makro ya. Policy makronya tentu mengurangi kemacetan ya. Karena kemacetan itu tidak hanya bisa diselesaikan dengan ganjil genap, tapi juga misalnya pola mobilitas orang ya, sehingga itu nanti tata ruang, menyangkut juga tata ruang kota misalnya. Kemudian juga sarana prasarana transportasi umum dan seterusnya. Nah, katakan ganjil genap sebagai sub policy atau bagian daripada policy untuk mengatasi kemacetan. Nah, kemacetan itu bagian daripada policy apa sih? Nah, kemacetan itu adalah bagian daripada policy untuk meningkatkan katakan tingkat tingkat kesehatan masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat, karena kemacetan itu menyebabkan banyak sekali inefisiensi yang terbuang, inefisiensi waktu, inefisiensi biaya, ya, dan seterusnya. Nah, kita lihat misalnya, apakah misalnya kebijakan ganjil genap itu bisa mencapai tujuannya tadi itu. Nah, dan apakah menimbulkan juga unintended konsekuensi. Ya. Jadi kita lihat misalnya, ganjil genap itu mengurangi orang untuk menggunakan mobil, tetapi memberikan insentif orang untuk membeli mobil baru, katakan gitu ya. Nah ini, sehingga yang tadinya orang misalnya hanya memiliki satu mobil, sekarang orang memiliki kecenderungan katakan membeli satu mobil lagi, sehingga yang satu genap, yang satu ganjil. Nah, sehingga tujuan kita untuk mengurangi kemacetan itu kadang-kadang tidak bisa diukur ya dengan jelas karena akhirnya orang menambah jumlah mobil. Nah ini, jadi itu unintended konsekuensi atau konsekuensi unintended yang bisa ditimbulkan karena tadi akhirnya bukan orang pindah kepada transportasi umum, karena bagaimanapun kan orang harus bergerak. Nah, kalau misalnya orang tidak mau pindah ke transportasi umum karena adanya larangan ganjil genap, maka orang mencari jalan lain untuk bisa tetap bergerak. Karena kalau dia nggak bergerak, ya dia mungkin tidak akan memperoleh penghasilan atau tidak bisa melaksanakan pekerjaannya, ya. Sehingga itu bisa menimbulkan unintended konsekuensi yang lain, gitu. Misalnya menurunnya produktivitas, ya, secara keseluruhan dan seterusnya. Nah, yang seperti ini adalah pengujian apakah sebuah kebijakan itu ya yang merupakan bagian daripada kebijakan yang lebih besar lagi bisa mencapai tujuannya. Nah, seringkali kita membuat kebijakan itu menimbulkan justru konsekuensi-konsekuensi atau efek-efek yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, yang menambah masalah sosial, kerutan sosial, ya. Jadi misalnya dulu sebelum ganjil genap kan 3-in-1. Nah, kita lihat unintended consequence 3-in-1 itu adalah banyaknya orang-orang yang berdiri di pinggir jalan arteri menuju kepada Jalan Sudirman, Jalan Tamrin itu membawa anak supaya ada hitungan ketiga kan gitu, 3-in-1. Tapi kan dampak sosialnya muncul. Anak-anak yang tadinya stay di rumah akhirnya dibawa ke jalan-jalan. Nah ini. Nah demikian juga misalnya apakah kita bisa menghitung perpindahan orang dari moda transportasi pribadi kepada moda transportasi umum dengan adanya Transjakarta, katakan gitu. Nah, berapa orang yang bisa pindah? Nah, ini bisa dihitung apakah 1%, apa 2%, ya. Dan itu akan terkait dengan policy makro berkaitan dengan kemacetan. Nah, secara kualitatif mungkin kita merasakan ya, secara kualitatif kayaknya kemacetan di Jakarta itu nggak berkurang. Ya, kayaknya aja kemacetan Jakarta nggak berkurang. Ya, sudah ada ganjil genap, kemudian ada transportasi umum
dengan Transjakarta, nanti sebentar lagi ada subway, ya, ada monorail, segala macam. Nah, ini apakah bisa mengurangi tingkat kemacetan atau pindahnya orang dari transportasi pribadi kepada transportasi umum. Nah, yang saya lihat memang akhirnya penjualan motor itu meningkat. Mengapa? Karena pada dasarnya orang lebih mudah berkendara dengan motor. Karena lebih fleksibel, lebih bisa slap sana, slap sini. Tapi ini juga menimbulkan unintended konsekuensi. Coba berapa kecelakaan satu hari yang jadi orang meninggal satu hari itu bisa dicek di jasa marga ya, jasa harja ya. Asuransi jasa harja itu kan bisa ngecek. Seingat saya satu hari itu bisa kira-kira 52 sampai 60 orang meninggal dunia karena kecelakaan motor. Dan itu bisa dilihat karena jasa harja memberikan santunan ya terhadap pengendara motor itu. Nah ini ya. Nah kemudian juga mengakses effectiveness atau efektivitas dari kebijakan publik ya dalam pengertian apakah hasil dan maksud daripada kebijakan itu bisa dicapai apa tidak, bisa efektif apa tidak. Nah ini ya. Jadi inti daripada evaluasi kebijakan itu adalah menguji atau mengukur apakah dampak yang kita harapkan dari sebuah kebijakan tadi itu sampai apa tidak. Dan itu harus terhubung sampai ke kebijakan makro tadi itu. Kebijakan makro yang tadi saya sebutkan yang mungkin tertuang di dalam konstitusi. Karena sub-sub kebijakan ini, sub-sub policy ini pada dasarnya harus berkaitan satu dengan yang lain. Nah, kadangkala ya satu kebijakan, satu program itu justru disharmoni, meniadakan program yang lain. Nah, ini seringkali terjadi. Jadi disharmoni antar program, antar kebijakan. Sehingga memang upaya kita adalah katakan membangun integrated policy. Nah, jadi integrated policy itu seperti yang dilakukan melalui Omnibus Law. Ya, Omnibus Law itu adalah mengintegrasikan 69 undang-undang dalam satu undang-undang. Meskipun saya lihat sekarang juga mulai kelihatan efeknya atau unintended konsekuensinya di lapangan. Paling enggak untuk perizinan yang saya peroleh informasi, Kepala Dinas Penanaman Modal di PMPTSP yang mengomandani Mall Pelayanan Publik menyatakan terbitnya peraturan-peraturan menteri sektor yang menyebabkan pelayanan terpadu satu pintu tidak bisa lagi dilakukan karena akhirnya sektor itu kembali kuat ya, sektoral kembali kuat dan itu diserahkan kembali kepada masing-masing dinas yang membidangi urusan atau sektor tertentu. Akhirnya apa? Pelayanan terpadu satu pintu yang tadinya bagus itu akhirnya tidak bisa kita lakukan karena tadi desain Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah berbasis sektor dan berbasis resiko. Akhirnya sektor menguat lagi. Nah, ini contoh misalnya ya, bagaimana unintended konsekuensi itu justru menyebabkan masalah-masalah baru dari keinginan kita untuk memecahkan masalah dengan satu program dan satu kebijakan. Nah, evaluasi kebijakan ini sebagai proses learning adalah sebuah evolusi. Ya, karena ada kalanya kebijakan itu tidak bisa mencapai tujuannya atau dampaknya, sehingga perlu melakukan tindakan-tindakan koreksi tadi itu. Ya, melakukan reformulasi atau revisi sebuah kebijakan atau sebuah program. Karena apa? Karena berbagai perubahan target group, perubahan-perubahan kondisi lingkungan, perubahan-perubahan sumber daya manusia, sumber daya finansial yang kita miliki, sehingga memang satu kebijakan ini kadang-kadang mencapai puncaknya untuk menghasilkan dampak, ya, outcome, dan juga tujuan-tujuan daripada kebijakan itu, kadang-kadang mengalami penurunan sesuai dengan berjalannya waktu. Nah, itulah pentingnya kita melakukan evaluasi kebijakan dan evaluasi program
supaya kita bisa melihat sejauh mana kesesuaian program dan kegiatan itu dari sisi waktu. Ya, karena tadi saya jelaskan, COVID ini telah membuktikan bahwa dalam 2,5 tahun terjadi berbagai perubahan-perubahan yang radikal yang bisa jadi menyebabkan banyak kebijakan dan program tidak lagi sesuai dengan targetnya. Nah, sebenarnya di dalam studi kebijakan kita mengenal adanya ex ante dan ex post. Nah, ex ante itu biasanya kalau kita mau menyusun sesuatu ya sebelum kebijakan itu dibuat. Ya, jadi artinya kita melakukan kajian ya dalam bentuk feasibility study ya untuk merancang sebuah kebijakan dalam analisis yang komprehensif ya sebelum sebuah kebijakan itu diambil. Nah, ini kita sebut ex ante. Nah, ex ante ini sebenarnya juga merupakan ex post. Kenapa? Karena kebijakan itu kan siklusnya tidak pernah berhenti ya. Never ending cycles. Jadi siklus yang tidak pernah berhenti. Nah, setelah kebijakan itu dilaksanakan ya, kita harus melakukan ex post. Ex post itu adalah studi yang kita lakukan setelah kebijakan itu dilaksanakan. Nah, ini yang kita sebut dengan evaluasi. Ya, ex post itu adalah evaluasi efek dari sebuah kebijakan setelah dilakukan atau dilaksanakan. Dan ini tidak berhenti karena kenapa? Karena ex post dan ex ante ini kadang-kadang menjadi satu, terutama untuk kebijakan-kebijakan yang lama ya. Jadi bukan kebijakan baru tapi kebijakan lama, sehingga kita lihat nanti setiap kebijakan yang sudah dilaksanakan itu perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan tersebut untuk bisa menyusun rancangan kebijakan yang baru. Nah, sehingga antara ex post dengan ex ante ini sebenarnya sebuah kontinum, ya, sebuah kontinum dari proses pelaksanaan kebijakan. Ya, ada kalanya perubahan-perubahan itu secara cepat sehingga revisinya juga sangat cepat. Tapi tergantung juga nanti pada data-data yang berhasil kita kumpulkan dan seberapa dalam data yang kita kumpulkan baik secara kualitatif, secara kuantitatif itu bisa menjelaskan mengapa sebuah program, mengapa sebuah kebijakan itu tidak berhasil dicapai ya untuk tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, sehingga nanti ya hakikatnya sebenarnya dua. Jadi kita melakukan pemeriksaan yang objektif ya, sistematis, empiris ya terhadap efek dari kebijakan dan program. Nah, ini kita sebut sebagai impact evaluation atau evaluasi impact dan proses implementasinya atau proses evaluation. Jadi pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris itu untuk memeriksa dua hal, yaitu impact evaluation dan juga proses evaluation. Ya, bagaimana dampaknya dan bagaimana proses evaluasi. Jadi, objektif itu berarti ya kita menggunakan ukuran-ukuran yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, tidak subjektif ya. Meskipun dalam pendekatan ilmu politik kadang-kadang subjektivitas itu juga muncul karena perbedaan-perbedaan ideologi ya. Jadi orang melihat gagal atau sukses itu kan kadang-kadang juga dengan ideologi melihatnya itu. Ya. Kalau orang ideologi sosialis tentu melihatnya adalah bagaimana misalnya pemerataan sosial itu terjadi kan. Tapi ideologi kapitalis ya ideologi pasar. Jadi dia nggak bisa menggunakan ukuran pemerataan atau keadilan sosial itu sebagai ukuran keberhasilan dari sebuah kebijakan. Karena dalam ideologi pasar keberhasilan orang itu ditentukan oleh akses yang dia miliki untuk bersaing secara pasar kan. Nah, ini sehingga memang
ukuran-ukuran objektif itu adalah dengan ukuran-ukuran yang sifatnya bisa dipertanggungjawabkan secara metodologi ya. Nah, kemudian sistematis itu berarti sistematik itu berarti berurutan ya, sesuai dengan approach sistemnya tersebut, dan juga empiris, ada data-data yang kita kumpulkan dari lapangan mengenai program yang kita lakukan itu, data-data kualitatif dan juga data-data kuantitatif. Ini yang harus kita lakukan. Nah, evaluasi itu bisa nanti ke arah ke arah sini ya. Jadi sebuah evaluasi kebijakan atau program itu bisa dua dampaknya, bisa continuation, bisa juga termination. Ya, jadi yang continuation itu biasanya mencapai targetnya dengan berbagai macam mungkin revisi yang dilakukan. Jadi karena setiap evaluasi itu menghasilkan informasi dan data, maka kita bisa melanjutkan dengan berbagai revisi. Ya, atau mungkin tapi kebijakan itu jarang sekali berlaku sangat lama ya. Kenapa? Karena berbagai perubahan. Dilanjutkan itu pasti dengan revisi. Ya, ada berbagai revisi penyempurnaan. Jadi memang tidak ada kebijakan yang sempurna sama sekali. Selalu ada penyempurnaan setelah adanya evaluasi yang kita lakukan di lapangan. Atau kalau kebijakan itu tidak bisa mencapai kinerjanya, maka itu bisa dihentikan atau termination. Ya, banyak ya kebijakan-kebijakan yang akhirnya dihentikan. Misalnya kebijakan ujian akhir, UN ya, ujian akhir nasional. Dulu seingat saya kebijakan ujian akhir nasional ini adalah untuk menentukan kelulusan seseorang. Ya, nah, sekarang kita tidak membutuhkan ujian akhir nasional untuk menentukan kelulusan. Artinya apa? Termination. Kita tidak melanjutkan ujian akhir nasional itu sebagai basis untuk menentukan kelulusan seseorang, gitu ya. Nah, sekarang misalnya yang sedang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kaitannya dengan masuk perguruan tinggi, ya, model tesnya akan diubah. Jadi dengan model skolastik tes, tidak dengan model-model yang sekarang ini ya, termasuk adanya kasus jual beli untuk masuk perguruan tinggi dan seterusnya, itu merupakan evaluasi yang akhirnya menghasilkan berbagai perubahan kebijakan untuk masuk perguruan tinggi. Nah, kesulitan-kesulitan kita untuk melakukan evaluasi kebijakan itu kadang-kadang kalau di private sector gampang ya. Di private sector itu ukurannya kan rugi laba. Jadi di akhir tahun pasti rapat direksi komisaris, rapat umum pemegang saham itu biasanya menentukan rugi atau laba berapa kan itu. Kalau di swasta kan gampang, di BUMN juga mungkin gampang relatif. Tetapi di dalam instansi pemerintah ini kita tidak bisa hitam putih menyatakan sebuah kebijakan itu sebagai rugi laba, ya. Dan mungkin dampaknya baru bisa dilihat 10 tahun atau mungkin 20 tahun yang akan datang. Misalnya terkait stunting. Stunting ini bukanlah persoalan baru ya. Jadi ini sebenarnya impact dari kebijakan masa lalu. Ya, kebijakan masa lalu itu baru menghasilkan misalnya anak-anak yang bergejala stunting. Mengapa? Ya, anak-anak stunting ini kan dilahirkan dari ibu dan bapak yang mungkin tidak memahami bagaimana kondisi stunting anaknya itu bisa terbentuk kan. Baik karena pendidikan yang kurang, karena mungkin informasi yang kurang, atau mungkin yang bersangkutan juga sendiri dari bapak ibunya juga memiliki gizi yang kurang. Ya, sehingga menciptakan juga keturunan-keturunan yang secara sosial, ekonomi, dan juga secara biologis itu juga menjadi faktor penyebab terbentuknya stunting. Dan itu baru mungkin bisa dirasakan dalam jangka panjang. Jadi kalau kita misalnya melakukan satu kebijakan berkaitan misalnya dengan
daya saing, mungkin bisa kita rasakan daya saing itu sekitar 10-15 tahun yang akan datang. Nah, kebijakan-kebijakan Pak Harto pada tahun 80-an, ya, ingat Pak Harto itu melakukan banyak sekali kebijakan sosial dan juga kebijakan ekonomi yang kemudian menghasilkan generasi-generasi yang mungkin hidup sekarang ini, ya, 20 tahun, 30 tahun yang berlalu setelah tahun 80-an. Ya, adanya program misalnya Posyandu, ada program swasembada beras, ya, dan program-program bantuan untuk orang-orang miskin pada masa pembangunan Orde Baru itu baru dirasakan 30 tahun yang berlalu setelah program tersebut. Nah, tetapi sebaliknya, misalnya setelah reformasi itu terjadi aktivitas politik demokratis yang luar biasa. Ya, korupsi semakin meningkat dalam pengertian aktornya semakin banyak, lahannya semakin banyak gitu ya. Pemerintahan daerah tidak fokus misalnya untuk melakukan pembangunan ekonomi dan sosial secara lebih baik. Orang berpikir bagaimana mengembalikan misalnya biaya politik yang dikeluarkan dalam pilkada, ya, dalam pilpres, dalam pileg. Nah, setelah tahun 98 itu memang orientasi kita adalah pada pembangunan politik, pembangunan demokrasi, bukan pada pembangunan ekonomi. Ya, sehingga nanti kelihatan ini kebijakan-kebijakan yang kita buat pada masa pembangunan politik ini akan menghasilkan ya sekarang ini generasi-generasi yang angka stuntingnya cukup tinggi. Ya, nah itu adalah ambiguitas yang kadang-kadang sering kita tidak bisa ukur, ya, bagaimana keberhasilan atau kegagalan suatu program pemerintah, karena mungkin dampaknya baru bisa dirasakan dalam jangka panjang. Ya, meskipun ukuran-ukurannya bisa di breakdown dalam tahunan. Tapi jangan lupa, setiap presiden, setiap kepala daerah punya orientasi kebijakan yang berbeda. Ya, jadi misalnya zaman Pak SBY kita punya program MP3EI yang basisnya adalah agriculture misalnya. Nah, sekarang Pak Jokowi programnya adalah maritim. Nah, ini orientasinya kan sudah berbeda nih. Nah, ini juga akan ikut mempengaruhi. Nah, jadi memang sukses dan gagal itu juga kadang-kadang diinterpretasikan secara berbeda oleh aktor-aktor berdasarkan pada kepentingan politiknya, kepada ideologinya, ya, dan seterusnya. Ya, nah, dan ini bisa berulang dalam pengertian ada satu partai mungkin yang menganggap kenaikan BBM itu bertentangan dengan politik kerakyatan, tapi pada saat yang berbeda mungkin dia mendukung kebijakan untuk menaikkan BBM misalnya. Nah, ini kan kita susah ini, ambiguitas ini dilihat ya. Nah, ini. Nah, dimensi evaluasi kebijakan dan program itu sebenarnya bisa dilihat dari 5 hal ini. Dari perumusan kebijakannya, dari implementasi kebijakannya, dari kinerja kebijakannya, dari lingkungan kebijakannya. Jadi kita bisa melihat, mengevaluasi kebijakan ini dari bagaimana dia dirumuskan, bagaimana dia diimplementasikan, dan bagaimana dia diukur kinerjanya, serta perubahan-perubahan lingkungan kebijakan yang terjadi. Nah, misalnya terkait dengan evaluasi untuk perumusan kebijakan. Jadi kebijakan yang baik itu bisa ditentukan sejak awal dia dirumuskan, sejak awal dia didesain, sejak awal dia Nah, maka kita mengenal adanya evidence-based policy, kebijakan yang berbasis bukti. Nah, kira-kira pada saat dirumuskan kebijakan itu, evidence-nya ada nggak? Atau berdasarkan pada evidence atau data, informasi, pengetahuan, best practice yang ada di negara lain. Ya, nah itu harus kita, bisa jadi kebijakan dan program itu tidak mencapai targetnya atau mencapai tujuannya karena sejak awal salah dirumuskan. Sejak awal targetnya terlalu tinggi. Sejak awal informasi dan datanya salah.
sejak awal teori yang dipergunakan atau knowledge yang dipergunakan juga tidak tepat gitu. Nah, jadi ini pertanyaan-pertanyaan kunci yang harus kita ajukan. Apakah dia memiliki tujuan yang jelas, ya? Kemudian yang kedua, apakah ada misalnya kontradiksi yang terjadi di dalam pasal-pasal kebijakan itu? Apakah ada substansi yang saling meniadakan misalnya? Ya, artinya kita membuat sesuatu yang sama sekali berbeda dan kemudian menimbulkan disharmoni pada kebijakan yang lain atau meniadakan kebijakan yang lain. Ini kadang-kadang antar sektor, karena seperti saya jelaskan tadi, penanggulangan kemiskinan itu bukanlah hanya pekerjaannya sektor sosial saja, tapi bisa jadi sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor tenaga kerja, sektor perindustrian, sektor perdagangan, dan seterusnya. Apakah kebijakan yang kita buat itu justru meniadakan kebijakan di sektor yang lain, katakan. Dan apakah ada substansi yang tidak efektif? Kita tahu misalnya itu tidak mungkin dilakukan, ya, itu yang kita sebut sebagai untractable policy. Intractable policy. Intractable itu artinya policy yang sudah kita ketahui itu nggak mungkin bisa dilaksanakan. Intractable itu artinya policy yang mungkin karena ketidakcukupan teknologi, ketidakcukupan pengetahuan, keberagaman target group, itu kita yakini nggak mungkin itu dilaksanakan gitu. Tapi kita ngotot, nggak apa-apa. Untuk popularitas kita buat aja policy itu. Nah, kadang-kadang kan gitu. Intractable policy itu adalah policy yang sudah sejak awal kita tahu itu nggak mungkin mencapai targetnya. Mengapa? Karena kita nggak punya teknologinya, kita nggak punya pengetahuannya, kita nggak punya expertnya, kita nggak punya dananya, target grupnya beragam, dan seterusnya. Nah, ini. Nah, kemudian apakah ada yang tidak benar secara hukum misalnya? Ya, dan itu nanti bisa menyebabkan juga penyalahgunaan wewenang. Artinya mungkin kebijakannya bisa dilakukan, tapi efeknya banyak orang yang kena kasus korupsi. Nah, ini. Kemudian apakah memuat interpretasi ganda? Artinya kebijakannya dibuat tapi diinterpretasikan secara berbeda oleh kementerian lembaga yang melaksanakannya. Itu bisa juga. Nah, kemudian evaluasi terhadap implementasinya. Jadi kegagalan atau keberhasilan sebuah kebijakan mencapai atau tidaknya tujuan dalam sebuah kebijakan itu bisa jadi karena faktor-faktor implementasinya. Nah, makanya dalam studi implementasi itu banyak pakar seperti Grindel, ya, seperti Van Horn Van Meter, kemudian Edward itu ya, menyatakan bahwa banyak sekali faktor-faktor implementasi. Ya, kebijakannya udah bagus, tapi implementernya nggak bagus. Nah, ini seringkali terjadi di Indonesia. Faktor implementasi kalau di Indonesia ini termasuk adalah public governance-nya, birokrasinya, ya, kulturnya, kultur birokrasinya, kompetensi birokrasinya tidak bagus, koordinasi antar organisasinya tidak bagus, kemudian koordinasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota juga nggak bagus. Nah, ini sebagian besar masalah kegagalan pencapaian tujuan kebijakan dan program itu disebabkan oleh faktor-faktor implementasinya. Nah, metodenya mungkin nggak sesuai, metode melaksanakannya nggak sesuai. Sarana dan prasarananya tidak tersedia dengan baik. Ya, kemudian para implementernya mungkin tidak memahami dengan baik kebijakan tersebut. Ya, nah ini banyak ini terjadi. Kadang-kadang orang tidak membaca peraturan presidennya atau peraturan menterinya, ya, kemudian terjadi kegamangan di dalam melakukan kebijakan itu. Nah, ini terutama berkaitan dengan kesesuaian antara apa yang ditetapkan di pusat, di provinsi, dan kabupaten kota. Nah, sampai di kabupaten kota, kebijakan itu tidak dipahami oleh para birokrat yang ada di kabupaten kota. Nah, kemudian mengenai kompetensi dan SDM-nya bagaimana? Nah, ini berkaitan misalnya dengan pendidikan. Apakah guru-guru yang kita butuhkan itu
benar-benar memiliki kompetensi, ya. Misalnya sudah ada uji kompetensi guru, apakah UKG atau uji kompetensi guru itu bisa menjamin keberhasilan proses pendidikan, termasuk apakah jumlahnya itu memadai. Ya, kalau kita lihat misalnya banyak guru-guru yang berstatus honorer. Nah, ini ada dua pisau bermata dua, ya. Honorer dalam pengertian ini mungkin mereka-mereka yang menjadi guru dengan pertimbangan seadanya, karena nggak ada yang mau ngajar, ya sudahlah, yang tersedia saja diangkat, kan gitu. Nah, pisau mata yang lain adalah, ya artinya mungkin honorer ini menopang dari keberadaan PNS-PNS, kan. Bahkan PNS-PNS yang tadinya rajin, begitu ada honorer, seakan-akan digantikan tugasnya oleh para guru honorer ini. Ya, ini yang menjadi polemik sekarang ini, ya. Banyak guru-guru honorer yang protes kepada pemerintah karena tidak jelas masa depannya, apakah diangkat, apakah diberikan kesejahteraannya, dan seterusnya. Jadi ini memang babeliut lah, ya. Jadi serba sulit. Kita tidak bisa menjamin kompetensi yang bersangkutan, tapi pada sisi yang lain banyak juga kebutuhan-kebutuhan terhadap guru honorer dari sisi jumlah. Nah, ini. Nah, kesesuaian struktur birokrasi tadi yang saya jelaskan. Apakah struktur organisasi kita ini didesain untuk mencapai kinerja? Kadang-kadang banyak fungsi-fungsi yang dilakukan tidak ada kaitannya dengan kinerja. Nah, ini menjadi masalah ini menurut saya. Dan apakah koordinasi, komunikasi antar para birokrat itu baik apa enggak? Ini persoalan koordinasi juga sangat penting di Indonesia. Begitu pentingnya kadang-kadang kita seakan-akan membutuhkan kementerian koordinator, katakan, tapi masalah koordinasi juga nggak bisa diselesaikan. Mengapa ya? Karena koordinasi di Indonesia itu tidak hanya sekedar dikomunikasikan, dibawa ke dalam rapat, tapi juga harus diintegrasikan di dalam proses perencanaan dan penganggaran program. Nah, dalam teori koordinasi itu ada 9 level itu. 9 level koordinasi. Yang paling tinggi itu kita sebut dengan strategic planning. Ya, perencanaan strategik, yaitu terkoordinasinya perencanaan dan penganggaran program di dalam suatu kerangka strategic management, ya. Nah, itu baru kita bicara koordinasi. Tapi kalau di Indonesia, koordinasi hanya bersifat rapat, itu level yang pertama itu. Komunikasi rapat itu adalah koordinasi yang paling rendah. Jadi nggak akan mungkin mencapai tujuannya. Jadi ya orang nanti balik lagi ke kantornya, kepada instansinya sendiri-sendiri, lupa dengan apa yang sudah kita bicarakan. Nah, yang berikutnya adalah evaluasi terhadap lingkungan. Jadi kita harus mengaudit, mengadjustment atau menyesuaikan dengan perubahan-perubahan lingkungan. Ya, apakah lingkungan formulasi, lingkungan implementasi, dan juga faktor-faktor lingkungan pengganggu, itu faktor lingkungan strategik tadi itu, ya, seperti globalisasi, kemudian digitalisasi, milenialisasi, termasuk COVID-19 itu bisa menjadi faktor pengganggu apa tidak. Nah, ini. Nah, kadang-kala faktor-faktor tersebut sangat sangat mengganggu, ya, sehingga kebijakan yang sudah kita buat ini dalam lingkungan formulasinya, ya. Nah, ini kan lingkungan formulasi itu adalah lingkungan interaksi aktor, ya. Lingkungan interaksi aktor itu adalah konfigurasi kepentingan yang muncul. Nah, ini berubah apa tidak, gitu. Ya, kemudian lingkungan implementasinya. Jadi kondisi-kondisi implementasinya itu masih sama apa tidak, ya. Jadi lingkungan sosial, lingkungan politik, lingkungan ekonomi itu masih sama apa tidak. Nah, juga faktor-faktor pengganggu tadi yang saya sebutkan, termasuk tadi disaster COVID ini, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian evaluasi yang berikutnya adalah evaluasi terhadap kinerja kebijakan. Nah, ini yang sesungguhnya kita sebut sebagai performance evaluation, ya, atau impact evaluation.
Jadi evaluasi terhadap impact. Nah, bisa jadi kinerja ini tidak tercapai karena tadi dirumuskannya tidak benar, diimplementasinya tidak betul, terjadi perubahan-perubahan lingkungan yang menjadi faktor pengganggu terhadap tercapainya kinerja kebijakan itu. Nah, pertanyaannya seperti ini. Apakah hasil yang diinginkan itu tercapai apa tidak? Ya. Bagaimana tingkat efisiensinya? Dari sisi cost benefit ratio misalnya. Manfaat distribusinya merata apa tidak? Jangan-jangan hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Kelompok orang kaya misalnya, ya, atau kelompok orang yang memiliki akses modal. Dan apakah memuaskan kebutuhan-kebutuhan preferensi rakyat secara menyeluruh? Ya, jangan-jangan nggak maksimal preferensi rakyat itu dipenuhi melalui kebijakan ini. Ya, dan jangan-jangan ini hanya mewakili sebagian kecil pemilik modal saja, misalnya begitu. Dan apakah benar-benar dirasakan manfaatnya? Benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Jadi adanya nilai tambah yang benar dirasakan oleh masyarakat setelah adanya kebijakan tersebut. Nah, sampai di sini saya serahkan pada Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan atau komentar yang perlu disampaikan, silakan. Monggo, Bapak Ibu sekalian. Izin, Prof. Monggo, Pak Noval, silakan. Malam, Prof. Ingin bertanya Ya. terkait mungkin dua hal ya, Prof. Yang Ya. pertama, saat ini kan Bappenas sudah mulai ya, Prof, untuk penyusunan rancangan teknokratik RPJPN 2025-2040. Nah, apa mungkin hal yang menurut Prof itu mungkin belum dimention di RPJPN kita yang sekarang, atau mungkin belum banyak diberi penekanan, dan itu perlu untuk mungkin mendapat penekanan atau perhatian lebih di RPJPN yang mendatang itu, Prof. Lalu yang kedua, terkait itu juga, Prof. Kemarin kan sempat banyak wacana ya, Prof, untuk menghidupkan kembali GBHN. Nah, untuk mengganti SPPN kita yang sekarang. Apa pandangan Prof terkait wacana yang digulirkan tersebut, Prof? Itu. Terima kasih. Iya, oke. Baik, terima kasih. Jadi untuk RPJPN ini memang ini penting sekali supaya kita tidak zigzag ya di dalam pembangunan jangka panjang. Nah, saya lihat RPJPN kita yang kemarin itu ya, yang mungkin nanti akan berakhir sebentar lagi, itu mungkin konsolidasi visi, kemudian program, ya, tidak begitu solid. Nah, pertanyaan yang kita harus ajukan kan gini, Indonesia pada tahun 2025 itu misalnya akan menjadi bangsa apa? Akan menjadi bangsa yang maritim, bangsa agriculture, bangsa yang berdagang, atau mungkin apa? Nah, ini yang masih belum kelihatan mainstream-nya. Jadi mainstream-nya. Jadi misalnya Malaysia menetapkan 2030 katakan sebagai pusat perdagangan minyak dunia. Ya, jadi ada satu tujuan yang kita mau raih di dalam pembangunan jangka panjang secara solid. Karakter-karakter apa saja yang akan kita capai sebagai sebuah bangsa dan negara pada tahun katakan 2045 mendatang, gitu ya. Jadi dalam 20 tahun. Nah, sekarang kita mau nanya, misalnya 2045 itu ultimate goals-nya apa? Ya, Indonesia emas itu ultimate goals-nya apa? Nah, itu harus bisa kita deskripsikan secara lebih konkret. Misalnya Indonesia menjadi negara pusat maritim dunia. Nah, itu kan clear itu. Indonesia menjadi pusat maritim dunia. Nah, nanti diturunkan dalam berbagai macam prioritas-prioritas pembangunan jangka panjang. Misalnya berkaitan dengan kompetensi.
Dengan kompetensi ya kita harus mengarahkan kepada penciptaan kompetensi maritim, memperbanyak misalnya ahli logistik perkapalan, kemudian memperbanyak pandu kapal, ya, manajemen kelautan segala macam. Nah ini. Nah kemudian juga industri-industri yang didukung dengan industri hasil katakan maritim. Jadi industri hasil perikanan misalnya. Nah, jadi clear. Nah, saya lihat yang seperti itu belum konkret ultimate goals-nya. Nah, kalau kita lihat misalnya RPJP yang sekarang ini akan segera berakhir, itu akan mengantarkan Indonesia pada karakteristik bangsa yang seperti apa, atau karakteristik negara yang seperti apa. Nah, itu maksud saya ini perlu diperjelas ya. Nah, supaya visi kita ini benar-benar bisa diturunkan di dalam program-program setiap 5 tahunan dalam RPJMN itu, ya. Nah, lalu yang menjadi masalah kan gini, RPJP ini kan nanti ditetapkan dalam undang-undang kan, gitu ya, di dalam undang-undang. Nah, undang-undang ini sebenarnya harus menjadi acuan di dalam menyusun RPJMN setiap 5 tahun presiden. Nah, kadangkala kampanye-kampanye presiden ini juga tidak mengacu kepada RPJP ini. Sehingga seakan-akan RPJMN itu adalah barang baru yang tidak terhubung dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Nah, jadi saya lihat ini memang menjadi masalah. Bagaimana nanti RPJMN itu harus mengacu kepada RPJP yang ditetapkan secara atau melalui undang-undang. Nah ini. Nah tentang GBHN. Tentang GBHN sebenarnya kalau kita sudah menjadikan RPJP ini sebagai acuan dalam pembangunan, menurut saya sudah cukup karena kan ini dibentuk di dalam, karena bedanya dulu kan presiden mandataris MPR ya. MPR menetapkan GBHN sebagai acuan untuk presiden yang memiliki mandat dari MPR. Nah, tapi sekarang kan sistemnya beda. Presiden bukan lagi mandataris MPR. Nah, karena itu menurut saya kalau kita sudah kuat di RPJP dan ini ditetapkan dalam undang-undang, maka menurut saya ini sudah menjadi acuan untuk presiden yang terpilih setiap 5 tahun untuk menjadi atau menjadi dasar di dalam penyusunan RPJMN. Nah, mungkin itu ya, Mas Noval ya. Jadi beberapa clue yang saya pikir. Nah, tetapi memang menetapkan visi jangka panjang ini kan harus dengan scenario planning juga. Dengan forecasting yang benar-benar tepat. Karena kondisinya itu apalagi sekarang disrupsi ya. Saya memang nggak kebayang. Waktu saya membantu menyusun Grand Design Public Administration GDPA 2045 yang dibentuk oleh LAN, saya sampaikan Grand Design Public Administration ini sebenarnya merupakan satu sisi dari mata uang yang harus disesuaikan dengan visi pembangunan Indonesia jangka panjang. Jadi karena ini merupakan kelembagaan dari pembangunan. Jadi antara building block pembangunan, antara nutrisi pembangunan dengan darah pembangunan itu harus sama. Jadi dia nggak boleh berbeda. Nah, waktu kita mendefinisikan misalnya Indonesia tahun 2030 itu masih kelihatan jelas. Tapi begitu 2030 itu banyak sekali faktor-faktor yang tidak bisa kita prediksi. Karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi itu bisa sangat cepat mendisrupsi rencana pembangunan yang sudah kita tetapkan. Nah, sehingga memang scenario planning ini atau forecasting ya untuk bisa mengidentifikasi perubahan-perubahan lingkungan strategis ini sangat penting ya untuk bisa menetapkan visi pembangunan jangka panjang tadi itu. Ya, karena teknologi itu sangat berubah cepat ya. Sehingga mungkin gerakan kita juga sangat terbatas untuk mengikuti perkembangan teknologi ini.
termasuk pergantian generasi milenial yang sekarang saat ini terjadi. Jadi kira-kira begitu. Terima kasih, Prof. Monggo, Bapak Ibu yang lain. Mohon izin, Prof, bertanya. Monggo, Selamat, Pak Gunut. ya, selamat malam. Izin terkait tentang hubungan antar lembaga, Prof, ya, khususnya di lembaga kementerian dan pemerintah daerah. Saat ini mungkin fokusnya itu terletak pada kewenangan atau fungsi di masing-masing kementerian. Sehingga jika ada program yang sifatnya spesifik, itu harus dibentuk tim khusus atau tim nasional, terus kemudian harus melakukan MOU antar kementerian. Padahal pada dasarnya kita menuju pada program yang sama, gitu, Prof. Apakah Indonesia ini tidak memiliki arsitektur atau proses bisnis nasional yang tidak hanya pada mengintegrasikan perencanaan saja, tapi juga pada implementasi dan evaluasinya. Tuh. Jadi proses bisnis itu mengatur hubungan antar lembaga yang terkoneksi hingga sampai ke daerah, gitu, Bro. Terima kasih. Ya, ini memang PR lama ini yang belum terbentuk. Jadi gini, kalau bisa kita memang membentuk arsitektur kinerja dulu. Arsitektur kinerja itu adalah logic model bagaimana kita akan mencapai kinerja pembangunan. Nah, logic model ini nanti akan diturunkan dalam proses perencanaan dan penganggaran, akan diturunkan dalam struktur organisasi, akan diturunkan dalam proses bisnis, ya, sampai akan diturunkan dalam kompetensi manajemen sumber daya manusia yang kita butuhkan. Dan ini pilar yang saling terkait ini. Dengan teknologi nanti diikat jadi satu itu. Nah, misalnya perencanaan penganggaran itu kita harus dorong dengan multilateral meeting. Sekarang ini kan perencanaan pembangunan lebih kepada trilateral meeting. Trilateral meeting itu Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas, dan Kementerian Sektor terkait. Jadi ngomongnya urusan, bukan ngomongnya program, tapi urusan. Nah, jadi memang saya mendorong perubahan PP 90 tahun 2010 mengenai penyusunan RKAKL. Jadi itu kuncinya di sana. Ya, dengan memperkuat integrasi SAKIP. Nah, SAKIP ini kan masing-masing sekarang, SAKIP-nya kementerian masing-masing. Nah, bagaimana SAKIP itu diintegrasikan menjadi SAKP, Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Nah, jadi nggak cukup sekarang kita ngomongin SAKIP, harus ada di atasnya SAKIP, yaitu SAKP. Nah, demikian juga nanti struktur organisasinya ini menyesuaikan. Makanya kita ingin struktur organisasi itu fleksibel. Fleksibel itu artinya lincah, supaya ego sektoral, silo mentality kementerian lembaga itu bisa dikurangi, ya, supaya tidak terlalu gemuk ininya. Jadi dengan SWOT model kita nanti mengupayakan sumber daya manusia itu bisa muter, dan misalnya program penanggulangan kemiskinan itu nanti SDM-nya merupakan SWOT model dari kementerian-kementerian lembaga yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Jadi nanti orang bekerja tidak hanya di Kementerian Sosial, tapi bekerja di kementerian secara nasional di dalam SWOT model itu. Nah, ini yang sudah kita atur sebenarnya dalam peraturan Menpan RB nomor 7 tahun 2022. Nah, ini. Nah, desain organisasinya juga desain organisasi kinerja. Jadi bukan organisasi fungsi tapi organisasi kinerja. Nah, ini ya. Jadi nah itu kira-kira nanti memang proses bisnisnya kan mengalir nih. Tapi memang untuk sampai ke sana nggak gampang karena setiap kementerian itu punya mandat dari undang-undang. Nah, kalau masih di peraturan presiden, peraturan menteri gampang. Nah, saya melakukan review terhadap 250 undang-undang untuk 46 urusan ini, kadang-kadang udah dikunci itu. Karena kan setiap undang-undang itu pasti mengamanatkan menteri yang membidangi urusan kan gitu. Nah, di situ kadang-kadang kita terkunci. Proses bisnis atau probis antara kementerian lembaga ini nggak nyambung. Kan kita punya 46 urusan. 46 urusan itu sebenarnya kalau kita breakdown lagi banyak sekali. Nah, bagaimana menghubungkan urusan ini ke dalam program? Misalnya program penanggulangan kemiskinan. Ini kan urusannya banyak nih. Ada urusan pertanian. Urusan pertanian juga kan macam-macam tuh. Ada pertanian tanaman pangan segala macam ya. Nah, ini bagaimana menyambungkan puzzle-puzzle ini dalam proses bisnis.
Tetapi dengan bantuan teknologi itu nanti akan lebih mudah karena proses bisnis secara teknologi itu pasti akan dipaksa. Ya, jadi kita melakukan lompatan atau transformasi digital. Ya, mau nggak mau nanti ya seperti di Gojek, di Grab, di online shopping, kita nggak perlu melakukan proses penyiapan SDM-nya dulu, tapi begitu teknologi itu menjadi sumber mata pencarian, orang yang tadi nggak punya HP juga beli HP, belajar sendiri, kita nggak punya HP, mau ikut dalam pelayanan Gojek, Grab, online shopping harus belajar sendiri gitu, sehingga bersama-sama itu memaksa budaya, memaksa kompetensi dan seterusnya. Nah, kira-kira begitulah Pak Genut. Jadi Terima kasih, sebenarnya Prof. ini bisa. Tapi itulah reform yang sesungguhnya. Reform program itu memang program dengan kelembagaan itu dempet ya. Jadi seperti koin dengan dua sisi. Nah, kadang-kadang kita sudah bagus merancang program, kelembagaannya nggak dipikirin. Siapa yang mau melaksanakan, bagaimana koordinasinya, kan gitu ya. Koordinasi antar kementerian lembaga. Belum lagi koordinasi antar pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Kadang-kadang koordinasi di kementerian aja susahnya bukan main. Koordinasi antara direktorat jenderal itu susahnya bukan main. Mengapa? Karena mereka nggak punya outcome bersama. Nggak punya joint outcome, nggak punya joint impact. Jadi mereka berpikir adalah program dan kegiatan masing-masing, urusannya masing-masing. Nah, nanti dengan joint outcome dan joint impact dilekatkan dengan teknologi ya harus dipaksa nanti semua orang bisa mengikuti satu proses bisnis yang sama. Nah ini, itulah sesungguhnya reform di dalam policy, program dan juga governance-nya. Jadi ini nanti sangat terkait. Makanya antara ilmu public policy dengan ilmu public management itu saling terkait, gandeng dia. Gitu kira-kira. Baik, saya pikir kita sudah lewat jam 8. Kita harus mengakhiri kuliah ini. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan, masih banyak yang ingin saya sampaikan, termasuk bagaimana nanti kita mengukur kinerja ya. Ini juga aspek penting ya. Dan apa saja faktor-faktor yang bisa kita pergunakan sebagai instrumen untuk bisa mengukur kinerja ini. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.